Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini Kamis 28 Mei 2020 bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul Pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat 12 di bawah perikop Pentakosta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan, kekuatan kesehatan, dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami semua. Berilah kami telinga yang mau sungguh-sungguh mendengar, hati yang terbuka dan mau menerima firman-Mu, dan berilah kami tangan dan kaki yang mau bekerja, berkarya, dan berjalan seturut dengan firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai 12 di bawah perikop Pentakosta yang saya bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah di dalam hidup ini saudara mengalami saat di mana saudara memiliki sebuah rencana, dan untuk mewujudkan rencana itu saudara melakukan berbagai persiapan, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan telah persiapkan? Saya rasa kita semua pernah mengalami hal itu, realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi saudara, berbeda halnya kalau Tuhan yang punya rencana, maka Ia tidak pernah gagal. Sebab Ia adalah Tuhan pemilik kehidupan ini, dan rencananya adalah yang terbaik. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca hari ini di dalam Alkitab, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, ini merupakan sebuah peristiwa ajaib yang sebelumnya sudah dirancangkan, dinyatakan, dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, apa yang sudah dinyatakannya itu benar-benar terjadi. Peristiwanya pun unik dan istimewa. Ketika para rasul dan orang-orang percaya berkumpul, Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api turun dan hinggap di dalam diri mereka masing-masing. Hasilnya, para rasul dan orang-orang percaya itu mampu berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa lain. Ibaratnya, kita yang sebelumnya tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris menjadi fasih dan lancar. Dan dalam konteks nas hari ini, dikisahkan juga bahwa pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus hadir dan merasa tercengang melihat apa yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang hadir atau yang datang dari berbagai suku bangsa, yaitu Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Di tengah-tengah pluralisme suku bangsa, budaya, bahasa, dan adat istiadat tersebut, Roh Kudus bekerja dan berkarya, menyatukan mereka semua dengan kabar baik yang satu dan sama, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan yang terpenting adalah apa yang diwartakan dan disaksikan oleh para rasul dan orang-orang percaya adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Pentakosta, hal apa saja yang bisa kita maknai? Yang pertama, Allah menyertai setiap orang percaya dan tidak pernah melupakan janjinya. Kalau manusia yang berjanji, mungkin ditepati, mungkin juga tidak. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, maka Ia tidak pernah ingkar dan pasti akan menepati janjinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, secara fisik manusiawi, Ia tidak lagi bersama dengan orang percaya. Tetapi Ia tidak meninggalkan, bahkan tetap senantiasa menyertai orang-orang percaya. Hal tersebut ingin menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita umatnya untuk menyertai kita dalam menjalani hidup ini, dalam segala suka dan duka, tantangan dan pergumulan, dan dalam segala hal. Roh Kudus senantiasa hadir menolong kita, dan Roh Kudus juga hadir menyertai persekutuan gerejanya. Sebagaimana terbentuknya gereja yang paling pertama dalam sejarah manusia adalah buah karya Roh Kudus. Itulah janjinya, dan semua telah diawali melalui hari Pentakosta. Oleh karena itu saudara, hendaknya kita tidak khawatir namun tetap percaya di dalam iman kepadanya. Yang kedua saudara, bahasa roh adalah bahasa yang mencerahkan. Kepenuhan Roh Kudus menyebabkan para rasul dan orang-orang percaya dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan bahasa yang mereka ucapkan bukanlah suatu bahasa yang tidak bermakna. Buktinya adalah bahwa bahasa yang mereka ucapkan itu bisa dimengerti oleh banyak orang dari berbagai bangsa dan tempat. Dari kisah para rasul ini dapat dikatakan bahwa bahasa roh bukan membuat orang bingung atau tidak dimengerti, tetapi justru bahasa roh membuat segala sesuatu menjadi jelas. Bahasa roh adalah bahasa yang mencerahkan. Orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah, melalui bahasa yang dikaruniai Roh Kudus, membuat orang menjadi mengetahui perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Kalau kita pikir-pikir, siapakah orang-orang percaya dan para rasul pada waktu itu?
Dalam pandangan sesama mereka manusia, mungkin mereka bukanlah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang pintar dan berpendidikan jika ditilik dalam hal akademis. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Tetapi Allah memilih dan memanggil mereka untuk menjadi saksi-saksinya, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Allah memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika Roh Kudus menaungi mereka, apa yang tidak mampu mereka lakukan dengan diri mereka sendiri dengan segala kelemahan dan keterbatasan mereka, kini bersama dengan Tuhan, mereka mampu melakukan berbagai perkara-perkara besar yang sebetulnya itu benar-benar jauh di luar jangkauan daya yang mereka miliki. Roh Allah membuat mereka mampu menembus batasan-batasan logika manusia. Sebab tidak ada logikanya, para orang percaya dan para rasul pada waktu itu mampu menggunakan atau berbicara dalam bahasa-bahasa asing dalam waktu yang secepat kilat. Tetapi Roh Allah yang memampukan mereka untuk menjadi saksinya, mewartakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, hari ini Roh Allah pun memimpin kehidupan kita. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau pada awalnya kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas dengan segala kelemahan dan keterbatasan kekurangan kita tidak mampu menjadi saksi-saksinya, sesungguhnya pada saat itu kita sedang membatasi kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Saudara, setiap kita dikuatkan oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan Roh Kudus sehingga kita mampu melakukan tugas panggilan kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah segenap hidup kita adalah untuk mempermuliakan Allah, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Roh Kudus memampukan kita sehingga dalam kehidupan ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita yang telah menerima kekuatan dari Tuhan, kita pun memiliki semangat untuk menguatkan orang lain, menghibur, mendoakan, membantu orang lain sehingga kita bisa bersama-sama melalui pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman dan pengharapan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa menjalani firman-Mu dengan selalu memegang kebenaran firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Amin.